Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, perkenalkan saya Mustakfir Ashar Asidik, mahasiswa PBA semester 2 dari Stayo, Sekolah Tinggi Agama Islam Yogyakarta. Oke, teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini kita akan membahas suatu sejarah, yaitu tentang sejarah suatu bahasa. Yang mana bahasa ini merupakan bahasa yang sangat penting, sangat vital dan sangat mulia, khususnya bagi kita yang beragama Islam. Bahasa apakah itu? Tentu saja kita sudah mengetahui jawabannya, yaitu tentang sejarah asal-usul bahasa Arab itu. Bahasa Arab itu sendiri merupakan bahasa yang sangat mulia dan sangat istimewa. Selain itu, perlu kita ketahui bersama bahwasanya bahasa Arab itu merupakan bahasa internasional yang telah diakui oleh PBB selain bahasa Inggris, Spanyol, Perancis, dan beberapa bahasa yang lainnya. Dan bahasa Arab itu sendiri juga dipakai oleh kurang lebih 25 negara yang ada di dunia ini untuk berinteraksi setiap hari, seperti Arab Saudi, Aljazair, Oman, Filistin, kemudian Qatar, kemudian yang lainnya. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, perlu kita ketahui bahwasanya belajar bahasa Arab itu merupakan suatu hal yang sangat menyenangkan, dan itu merupakan hal yang mudah apabila kita benar-benar berniat. Kemudian perlu kita ketahui bersama bahwasanya ada sebuah pepatah di dalam bahasa Indonesia yang menyatakan bahwasanya tak kenal maka tak sayang. Maka dari pepatah itu kita bisa mengambil sebuah ibroh atau sebuah pelajaran atau sebuah kesimpulan, yang mana apabila kita mengaku sayang, mengaku cinta, atau mengaku menyukai atau mengikuti hal yang kita sukai itu, maka seharusnya kita mengetahui seluk-beluknya tentang hal yang kita sayangi, kita cintai itu, tentang hakikat hal itu, seperti pepatah yang telah disebutkan tadi. Kita semua yang mengaku sebagai umat Islam pasti telah mengetahui bahwasanya semua peribadatan kita itu menggunakan bahasa Arab, berinteraksi kepada Allah dengan bahasa Arab. Seperti contohnya adalah ketika kita mengaji, kita sholat, kita berdoa, dan beberapa ibadah yang lain itu menggunakan bahasa Arab, kecuali mungkin beberapa ibadah yang tidak menggunakan bahasa Arab, seperti contoh infak, itu kan tidak perlu berbahasa Arab, atau sedekah, zakat, atau berdoa itu kan ada yang menggunakan bahasa Arab di awal-awalnya, kemudian nanti kita diperbolehkan menggunakan bahasa kita sendiri. Namun perlu kita ketahui bahwasanya dari kata infak itu sendiri pun berasal dari bahasa Arab, sedekah, zakat, dan berdoa itu pun berasal dari bahasa Arab itu sendiri. Kemudian hal yang lain yang perlu kita ketahui adalah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan Al-Qur'an dengan berbahasa Arab. Kemudian ilmu agama Islam tersebar dengan bahasa Arab. Kemudian Nabi Muhammad SAW bersabda dengan bahasa Arab, berinteraksi dengan para sahabatnya dengan bahasa Arab. Kemudian fatwa-fatwa para ulama pun berbahasa Arab pada waktu itu, sebelum akhirnya tersebar ke seluruh dunia dan ada terjemahan-terjemahan seperti itu. Dan juga perlu kita ketahui bahwasanya kurang lebih ada 1 miliar manusia, orang di dunia ini yang setiap harinya menggunakan bahasa Arab untuk berinteraksi, beribadah, berdoa. Maka pantas apabila bahasa Arab itu dikategorikan menjadi bahasa internasional.
Teman-teman yang dirahmati oleh Allah SWT, dari peribahasa itu yang telah disebutkan tadi dan juga beberapa sedikit penjelasan tadi, maka pantaslah bagi kita sebagai umat Islam mengetahui bahwasanya bahasa Arab itu menjadi induk dari agama Islam itu sendiri, yang mana dengan bahasa Arab itu agama Islam berkembang, yang mana Al-Quran, hadis, fatwa, dan juga hal-hal yang berkaitan dengan agama Islam itu sendiri menggunakan bahasa Arab itu sendiri. Maka pantas untuk kita untuk belajar bahasa Arab itu sendiri agar kita lebih mengetahui tentang agama Islam itu. Sebagaimana perkataan Umar radhiyallahu anhu, yaitu sebagai berikut: ta'allumul arabiyyata fa innaha juz'un min dinikum, yang artinya adalah pelajarilah wahai kalian, yaitu bahasa Arab, karena sesungguhnya bahasa Arab itu merupakan setengah sebagian dari agama kalian. Maka sebagai bentuk kecintaan kita kepada agama Islam, kepada agama kita ini, pantas untuk kita belajar bahasa Arab. Dan salah satu bentuk kecintaan kita dengan belajar bahasa Arab adalah mengetahui sejarah dari asal-usul bahasa Arab itu sendiri. Dari manakah bahasa Arab itu tercipta? Siapakah yang menciptakannya? Dan kenapa kok bisa sampai seperti ini bahasa Arabnya? Apakah dulu bahasa Arab dengan bahasa Arab yang sekarang mempunyai kesamaan ataukah berbeda? Dan belajar bahasa Arab ini selain dari peribahasa Indonesia tadi, kemudian perkataan Umar bin Khattab, maka kita perlu mengetahui hadis Nabi Muhammad SAW yang menyatakan bahwasanya thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin, yang artinya menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim. Ya, hadis riwayat Muslim. Seperti itu. Jadi sudah 3 yang memperkuat untuk kita semakin harus giat dan semangat belajar bahasa Arab. Kemudian yang keempat adalah dari firman Allah SWT sendiri. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyal la'allakum ta'qilun, yang artinya sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran dalam keadaan berbahasa Arab, yang mana agar kalian itu memikirkan Al-Quran yang dalam bahasa Arab itu sendiri. Quran surat Yusuf ayat 2. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, salah satu bentuk kecintaan kita kepada agama Islam adalah dengan cara kita mencari jalan untuk menuju agama Islam itu sendiri. Seperti kalau sekarang ya kita belajar bahasa Arab, kemudian kita belajar sejarah agama Islam, sejarah kenabian, sejarah para sahabat, sejarah bahasa Arab itu sendiri. Oke, teman-teman yang dirahmati oleh Allah SWT, pada kesempatan kali ini seperti yang sudah disinggung di awal tadi, kita akan membahas tentang sejarah asal-usul bahasa Arab itu tercipta. Yang mana dari banyak teori tentang sejarah adanya bahasa Arab itu, kita akan membahas satu teori yang kuat, yang mana sudah dikuatkan juga oleh para ulama-ulama ahli bahasa pada saat itu dan sekarang. Bahasa Arab memiliki sejarah yang sangat panjang dari awal mula terciptanya hingga saat ini. Maka kita akan membahas dari awal mula, insya Allah, awal mula adanya bahasa Arab hingga saat ini. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah SWT, kita akan bercerita dari manusia pertama, sedikit menyinggung siapakah dia. Tentu kita sudah mengetahui bersama bahwasanya manusia pertama yang ada di muka bumi adalah Nabi Adam. Betul sekali, Nabi Adam alaihissalam. Dari Nabi Adam ini muncullah keturunan-keturunan beliau, yaitu ada Qabil, ada Habil, dan seterusnya. Kemudian sampai akhirnya muncul pada zaman yaitu Nabi Nuh alaihissalam. Tentu kita sudah mengetahui
siapa Nabi Nuh itu. Kemudian Allah Subhanahu wa taala sampai mengabadikan nama beliau di dalam Al-Qur'an menjadi salah satu surat, yaitu surat Nuh. Nah, Nabi Nuh ini mempunyai sebuah kisah yang sangat terkenal, bahkan di luar agama Islam pun orang-orang juga mengetahui kisah ini. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Qamar ayat 11 sampai 12 yang bunyinya, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fafatahna abwaabas samaa'i bima'im munhamir. Wa fajjarnal arda 'uyunan faltaqal ma'u 'ala amrin qadir. Yang artinya, lalu kami, yaitu Allah, bukakan pintu-pintu langit dengan menurunkan air yang tercurah. Dan kami jadikan bumi-bumi menyemburkan mata air. Maka bertemulah air-air itu sehingga meluap menimbulkan keadaan bencana yang telah ditetapkan. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi itu adalah salah satu kutipan ayat yang menceritakan tentang kisah Nabi Nuh alaihissalam, yang mana Allah telah turunkan air dari langit, kemudian munculkan air dari dalam bumi yang Allah gunakan untuk mengazab kaum Nabi Nuh alaihissalam. Dikarenakan apa? Dikarenakan mereka tidak mau beriman kepada Nabi Nuh alaihissalam, hingga akhirnya mereka pun ditenggelamkan. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, adapun pengikut-pengikut Nabi Nuh alaihissalam yang mana mereka beriman kepada Nabi Nuh alaihissalam, mereka pada waktu itu mengikuti perintah Nabi Nuh, kemudian akhirnya naik ke dalam perahu yang telah dibuat oleh Nabi Nuh alaihissalam, dan dengan izin Allah akhirnya Nabi Nuh beserta rombongan pengikutnya yang setia yang beriman pada waktu itu diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah berlangsung beberapa waktu lamanya, kemudian Nabi Nuh alaihissalam telah wafat dan tinggal pengikut-pengikutnya, hingga akhirnya muncul keturunan-keturunan lagi yang baru. Akhirnya dari situlah nanti kelak akan muncul cikal bakal adanya bahasa Arab. Jadi dari pengikut Nabi Nuh alaihissalam yang selamat, Nabi Nuh ini mempunyai putra yang selamat juga, selain ada satu putra yang tidak selamat, yaitu Kan'an. Putra Nabi Nuh yang selamat itu ada 3 di dalam penyebutan sebuah riwayat di hadis. Yang pertama ada Sam, yang kedua ada Ham, yang ketiga adalah Yafis. Nah, perlu kita ketahui bersama bahwasanya bahasa Arab itu merupakan bahasa yang masuk di dalam rumpun Sam atau Sam atau bahasa Samiyah, atau ketika di Indonesia biasa disebut dengan bahasa rumpun Semitik atau Semitik. Nah, dari manakah asal kata Semitik itu? Nah, itu dari nama putra Nabi Nuh, yaitu Sam atau Sem, seperti itu. Maka dinamakan bahasa rumpun Semitik. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam bahasa rumpun Semitik ini sebenarnya juga terbagi menjadi 3 arah. Nah, 3 arah itu seingat saya ada timur, barat, dan satunya lagi saya lupa di mana. Kemudian bahasa Arab termasuk rumpun bahasa Semitik ya. Kemudian ada 2 bahasa lagi yang juga berkaitan erat dengan keagamaan selain agama Islam, yaitu bahasanya agama Yahudi dan bahasanya agama Nasrani yang pada saat itu masih lurus-lurus saja. Nah, yaitu bahasa Ibrani, Hebrew, dan yang satunya adalah bahasa Suryani, yaitu bahasa asli Nabi Isa alaihissalam, atau yang
saudara kita Kristen menyebutnya dengan Yesus. Nah, yang mana jika kita mau mempelajari secara dari sejarahnya, dari bahasa Arab, Ibrani atau Suryani ini, nanti akan bertemu suatu pemahaman agama tauhid yang benar. Kemudian sebenarnya juga masih ada beberapa bahasa lain yang masih masuk di dalam rumpun Semitik, tapi kita tidak akan menyinggung yang lain itu. Jadi mungkin kita hanya nyinggung 3 bahasa ini saja. Kemudian dari sang putra Nabi Nuh alaihissalam ini, ia akhirnya menurunkan keturunan-keturunan yang pada waktu itu akhirnya menyebar dan mempunyai bahasa interaksi sehari-harinya dengan bahasanya sendiri-sendiri. Jadi untuk gampangannya seperti ini saja. Misal Sam ini punya 5 putra. Ini putra pertama, 2, 3, 4, 5 ini mempunyai bahasa sendiri-sendiri, yang nantinya mereka tersebar ke daerah Arab pada waktu itu dan mempunyai bahasa mereka sendiri-sendiri. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah SWT, pada akhirnya dari keturunan Sam putra Nabi Nuh ini, lahirlah seorang lelaki yang mana ia akan menjadi cikal bakal adanya bahasa Arab. Siapakah nama lelaki itu? Mungkin ada yang tahu. Kalau misalkan ada yang tahu, bisa tulis di kolom komentar ya. Lelaki yang kelak akan menjadi moyangnya bahasa Arab, yang menjadi cikal bakal keluarnya bahasa Arab, adalah seorang lelaki dari keturunan Sam putra Nabi Nuh alaihissalam yang bernama Ya'rub. Nah, Ya'rub itu adalah seorang lelaki yang pertama kali menggunakan bahasa Arab, dan ia merupakan cucu dari Kohton dan juga merupakan garis keturunan dari Nabi Hud, yang juga garis keturunannya nanti bersambung sampai Nabi Nuh alaihissalam melalui jalurnya Sam tadi. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah SWT, tahukah Anda sekalian dari mana asal kata Arab atau Arab atau Lughatul Arabiyah? Oke, seperti yang sudah kita jelaskan tadi, bahwasanya Ya'rub adalah orang yang pertama kali menggunakan bahasa Arab. Kemudian ia mengembangkannya, dan dari situlah diambillah dari nama Ya'rub itu menjadi Arab atau Arab, yaitu Ya'rub, Araba Ya'rubu Arab, Lughatul Arabi, seperti itu. Dari situlah muncul istilah ini loh, namanya bahasa Arab. Seperti itu. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah SWT, jika kita berbicara tentang sejarah bahasa Arab, kita juga tidak bisa terlepas dari sejarah dari bangsa Arab itu sendiri. Bangsa dan bahasa, nah itu nanti berdampingan sejarahnya, kurang lebih seperti itu. Kemudian apakah bahasa Arab yang sekarang kita pelajari dengan bahasa Arab yang pertama kali Ya'rub gunakan itu sama? Nah, kita cari jawabannya di penjelasan-penjelasan berikut sambil kita dengarkan video ini. Perlu kita ketahui bersama bahwasanya bahasa Arab pada waktu itu, di masa Ya'rub, itu tidaklah sama dengan bahasa Arab yang kita pelajari saat ini. Ya'rub akhirnya mempunyai keturunan yang banyak, dan akhirnya keturunan-keturunan itu menyebar dan mempunyai bahasa Arab dengan lahjahnya sendiri-sendiri. Apa itu lahjah? Nah, lahjah itu gampangannya seperti ini. Kita orang Indonesia mempunyai bahasa yang satu, bahasa Indonesia, tetapi mempunyai lahjah Sunda, Jawa, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, dan selainnya. Setelah kita ketahui bersama bahwasanya Ya'rub
kemudian keturunannya menyebar menjadi banyak di berbagai tempat dan mempunyai lahjah yang berbeda-beda, akhirnya mereka pun muncul suatu kefanatikan golongan, kefanatikan kabilah, suku, atau garis keturunan yang lainnya. Kemudian pertanyaannya, dari banyaknya lahjah bahasa Arab yang saat itu hingga saat ini pun masih ada, itu kenapa bahasa Al-Quran, hadis, dan juga bahasa resmi bahasa Arab saat ini yang digunakan adalah seperti yang kita pelajari? Kok bisa seperti itu? Bagaimana sejarahnya? Bagaimana ceritanya? Dan bagaimana penjelasannya? Oke, kita akan bercerita lagi, dan nanti apabila ada yang keliru bisa dikoreksi ya. Dan kita lanjutkan ceritanya seperti berikut ini. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah SWT, setelah berpencarnya garis keturunan Nabi Nuh, kemudian ke Sam, kemudian akhirnya ke Ya'rub tadi, terus nanti akhirnya sampai di daerah Arab yang mana mereka itu masih keturunan Nabi ya, dari Nabi Ismail dan seterusnya sampai kabilah-kabilah yang ada di Arab, misalkan ada suku Quraisy, terus suku Khazraj dan suku-suku yang lain. Mereka itu akhirnya saling berta'assub, masih saling fanatik golongan, dan mereka itu saling ingin menonjolkan dari klan atau suku atau kabilah atau garis keturunan yang lain dari mereka sendiri. Ini loh aku, ini loh sukuku, ini loh kabilahku yang paling hebat, yang paling wow, paling jos, tidak tertandingi. Mereka itu ketika ingin menampilkan sesuatu, ingin memamerkan sesuatu, itu yang mereka pamerkan adalah ini loh tradisiku, ini loh harta bendaku, ini loh kekuasaanku, dan yang paling penting pada saat itu adalah ini loh lahjahku, ini loh bahasa dari kaumku, lahjahku. Itu yang paling penting, yang akhirnya nanti akan membentuk satu bahasa resmi. Mereka itu saling berambisi, saling berlomba-lomba untuk yang menjadi terbaik dan menjadi yang paling jos. Ini loh aku. Kemudian kita hampir sampai pada cerita finalnya, yaitu para suku-suku itu ketika saling berlomba-lomba untuk memamerkan keadaan suku mereka, terutama lahjahnya itu, mereka melakukannya pada aswak. Aswak itu jamaknya dari sukun, yaitu pasar atau pasar-pasar. Nah, itu dilakukan pada masa pra-Islam ya. Pra-Islam dan dilakukan di pasar-pasar, meskipun itu pasar pada waktu itu tidak hanya untuk jual beli, tapi ya salah satunya untuk berkumpul, kemudian ya pamer seperti yang telah disebutkan tadi. Pamer harta, pamer bahasa, dan pamer adat istiadat yang lainnya. Mereka, kabilah-kabilah pada kaum Arab saat itu, berkumpul di aswak atau di pasar-pasar pada waktu itu. Tempatnya adalah pada hari Yaumul Arubah. Yaumul Arubah ini adalah nama hari Jumat sebelum Islam atau pra-Islam. Jadi Jumat itu adalah nama pemberian dari Allah ketika Islam telah datang di Arab. Tapi sebelumnya itu namanya adalah Arubah. Yaumul Arubah, mereka berkumpul di pasar, kemudian memamerkan apa yang mereka miliki dari kaumnya. Para pedagang berkumpul selama hari itu, mereka mengeluarkan harta benda yang mereka peroleh selama sepekan, kemudian dipamerkan. Kemudian ada tukang klenik, ya keris atau cincin ataupun pedang dan pakaian yang intinya masih dikaitkan dengan klenik pada saat itu
yang mereka kumpulkan selama 1 pekan dan dipamerkan, kemudian ditandingkan dengan kabilah yang lain. Kemudian orang-orang yang belajar sihir pada saat itu mereka menimba ilmu sihir selama 1 pekan, kemudian bertemu dengan kabilah yang lain dan mereka pamerkan dan dilomba-lombakan manakah yang paling hebat. Kemudian ada satu yang paling orang-orang nantikan, yaitu berkumpulnya para penyair. Para penyair ini sangat-sangat mereka tunggu-tunggu kedatangannya, yaitu pada hari Yaumul Arubah. Nah, ya, hari atau Yaumul Arubah itu sendiri merupakan bisa diartikan adalah hari di mana berkumpul untuk memamerkan atau bermegah-megahan, berbangga-bangga, berpongah-pongah, berkasih sayang, ataupun yang konotasinya sama dengan itu. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah SWT, pada waktu itu para penyair itu mempunyai tingkatan kedudukan di masyarakat yang sangat tinggi dan mulia. Sampai-sampai Allah SWT mengabadikan nama mereka, para penyair, maksud saya mengabadikan profesi mereka sebagai penyair menjadi sebuah nama surat, yaitu surat Asy-Syu'ara, yang mana Asy-Syu'ara itu merupakan jamak dari syair, ya, para penyair, para penyair. Perlu kita ketahui bersama bahwasanya para penyair ini berasal dari kabilah-kabilah yang berbeda. Nah, dan perlu kita ketahui bersama dan ingat kembali. Ingat, kabilah-kabilah mempunyai lahjah yang berbeda. Tapi mereka itu tetap saling berlomba-lomba bahwasanya ini loh lahjah terbaik dari kabilahku, dari sukuku, dari baniku, seperti itu. Dan kejadian ini, proses seperti ini berlangsung cukup lama hingga akhirnya Islam akan datang. Pada waktu itu Nabi Muhammad SAW sudah lahir, namun belum diutus menjadi nabi. Bahkan ada riwayat yang menyatakan bahwasanya Nabi Muhammad SAW yang belum diutus menjadi nabi pernah mendatangi perlombaan antar penyair seperti itu, menonton para penyair yang berlomba-lomba, sampai akhirnya mereka, para orang-orang dari berbagai suku, kabilah, bani, itu pun akhirnya merasakan kegundahan di dalam hati mereka. Mereka berpikir mereka merasa gundah. Bagaimana tidak, mereka sering berkumpul di aswaq pada hari Yaumul Arubah dan mereka berlomba-lomba, khususnya syair, ya, para penyair, untuk menunjukkan bahwasanya dari kabilah A yang terbaik, B terbaik, C terbaik, dan sebagainya. Tapi lahjah mereka berbeda dan mereka tidak bisa berkomunikasi. Jadi apa gunanya mereka berlomba-lomba tetapi mereka tidak bisa berkomunikasi? Kan aneh kalau dipikir. Hingga akhirnya para kabilah, para suku, para bani dan garis keturunan yang lain, akhirnya mereka berkumpul dan bermusyawarah untuk mencari bahasa resmi yang akan digunakan menjadi bahasa kaum Arab pada saat itu, yang mana bahasa resmi itu nanti akan diambil dari satu suku. Suku apakah itu? Kita tunggu penjelasan berikut ini. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah SWT, dari penjelasan-penjelasan yang telah disampaikan tadi, akhirnya kita akan mengetahui sejarah bahasa Arab yang kita pelajari seperti saat ini, sejarah bahasa Al-Quran, dan juga hadis, dan juga sabda-sabda Nabi atau interaksi Nabi kepada para sahabat dan masyarakat pada waktu itu. Akhirnya setelah para suku, kaum, kemudian bani, dan garis keturunan yang lain berkumpul dan bermusyawarah, muncullah satu bahasa Arab dengan lahjah yang digunakan untuk menjadi bahasa resmi kaum Arab saat itu. Bahasa apakah itu? Lahjah siapakah itu? Jawabannya adalah
lahjah yang kita pelajari saat ini, yaitu lahjah suku Quraisy. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah SWT, perlu kita ketahui bahwasanya bahasa Al-Quran, bahasa Arab Al-Quran yang kita baca, hadis-hadis yang kita baca, kemudian bahasa Arab yang kita latih atau kita baca atau kita praktekkan ketika berlatih, itu sebenarnya adalah bahasa Arab dengan lahjah suku kaum Quraisy. Dan ini merupakan sebuah takdir yang sangat-sangat indah dan bukanlah suatu kebetulan belaka, namun takdir yang telah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana tidak? Suku Quraisy merupakan suku yang mulia, yang mana kelak terlahir Nabi Muhammad SAW, yang mana beliau ini juga masih keturunan dari Nabi, yaitu Nabi Ismail, yang mana Nabi Ismail keturunan Nabi Ibrahim, dan Nabi Ibrahim masih ada keturunan menuju Nabi Nuh alaihissalam. Sedikit cerita, jadi Nabi Ismail itu sendiri pun kan terlahir di tanah yang tandus Mekah waktu itu. Nah, kemudian akhirnya datang suatu kaum, sebagaimana riwayat hadis riwayat Bukhari 3113 yang menyatakan bahwasanya Nabi Ismail itu juga belajar bahasa Arab dari kaum yang ada di situ, yaitu kaum Jurhum. Dan akhirnya nanti Nabi Ismail tumbuh besar dan menikah dengan salah satu wanita yang ada di situ, hingga akhirnya turunlah keturunan hingga sampai ke Nabi Muhammad SAW. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, beberapa alasan kenapa bahasa Arab dengan lahjah suku Quraisy itu yang terpilih untuk menjadi bahasa resmi adalah, ini di luar takdir ya, tapi kita menjelaskan takdir kenapa kok sampai bisa, kemudian logisnya itu bagaimana kok sampai bisa lahjahnya suku Quraisy yang dijadikan bahasa resmi pada saat itu hingga saat ini, yaitu sebagaimana berikut. Yang pertama adalah bahasa Arab dari suku Quraisy ini adalah bahasa yang terkuat, yang mana pada waktu itu memang suku-suku yang ada di kaum Arab saat itu adalah yang paling kuat adalah suku Quraisy. Selain itu, suku Quraisy juga merupakan suku yang mulia, yang mana nantinya terlahir dari suku itu Nabi Muhammad SAW, dan suku Quraisy juga keturunan dari Nabi Ismail alaihissalam. Bagaimana tidak mulia? Sedangkan suku Quraisy itu sendiri terlahir dari keturunan para nabi. Dan selain itu adalah perlu kita ketahui bahwasanya para pembesar-pembesar di kaum Arab saat itu kebanyakan berasal dari suku Quraisy. Alasan yang kedua yang menguatkan alasan pertama kenapa bahasa dari suku Quraisy yang menjadi bahasa resmi adalah perlu kita ketahui bahwasanya kaum Arab itu mempunyai kebiasaan menjadi pedagang, yang mana berdagang ke Syams dan berdagang ke Yaman. Nah, negeri Syams itu berada di utara Mekah, sedangkan Yaman berada di selatan Mekah. Kalau sekarang Syams itu kan sudah nggak ada istilah Syams ya, tapi terbagi menjadi beberapa negara. Yang pertama terbagi menjadi Lebanon, Palestina, Suriah, dan Yordania. Nah, oke, kita kembali lagi. Jadi kebiasaan kaum Arab saat itu adalah menjadi seorang pedagang, berdagang ke Syams ataupun ke Yaman. Dan negeri Mekah berada di tengah-tengah dua negeri itu, yaitu di antara Yaman dan Syams pada waktu itu. Maka sudah pasti seseorang atau rombongan dagang atau kafilah dagang yang dari Syams akan ke Yaman atau Yaman akan ke Syams itu pasti akan melewati negeri Mekah. Dan juga sudah bisa dipastikan ketika mereka melewati negeri Mekah, maka mereka akan singgah atau transit di negeri Mekah itu sendiri.
Dan memang pada waktu itu negeri Mekah itu memang menjadi seperti pusat peradaban dan pusat kegiatan kaum Arab pada waktu itu. Contohnya adalah haji, tapi haji pra-Islam ya, jadi masih ada kesirikan-kesirikan kayak. Nah itu kan dilakukan di Mekah karena ada Ka'bah seperti itu. Dan alasan yang lain adalah saat itu adalah Mekah itu banyak dihuni oleh suku-suku, bani-bani atau kaum-kaum yang ada di Arab saat itu. Dan yang paling mendomisili, yang paling banyak hidup di Mekah adalah suku Quraisy. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah SWT, maka dengan dua alasan tadi yang sedikit penjabaran tadi, maka pantaslah apabila akhirnya para suku yang berkumpul dan akhirnya menentukan lahjah suku Quraisy itu menjadikan sebagai bahasa resmi, bahasa Arab pada waktu itu dan hingga saat ini. Jadi kita nggak perlu heran ya, kok bisa, kenapa ya nggak yang lain dan sebagainya. Nah, tadi alasan-alasannya sudah dikemukakan seperti itu. Maka seharusnya ketika Nabi Muhammad SAW diutus menjadi nabi pada saat itu di Mekah, yang mana suku Quraisy juga masih ada, bahkan sampai saat ini pun masih ada, dan suku-suku yang di sampingnya pun masih ada. Seharusnya mereka itu tidak menolak ajaran Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Karena Nabi Muhammad SAW menyampaikan dengan bahasa-bahasa sukunya sendiri, bahasa sukunya sendiri. Dan mereka kaum Quraisy dan kaum-kaum yang ada di sekitarnya itu benar-benar sangat mengetahui apa yang telah disampaikan, apa yang dikatakan, yang dibicarakan oleh Nabi Muhammad SAW. Karena pada waktu itu bahasa Arab sudah resmi dengan lahjahnya suku Quraisy. Dan yang pasti sebagaimana firman Allah SWT, yaitu bahwasanya setiap nabi itu diutus kepada kaumnya dengan menggunakan bilisani qaumihim, dengan bahasa ibunya, bahasa asli dari kaumnya itu sendiri. Jadi sebenarnya mereka itu benar-benar 100% paham dengan apa yang disampaikan oleh Nabi, dengan apa yang telah tertulis di dalam Al-Quran disampaikan lewat Nabi Muhammad SAW, benar-benar mengerti 100%. Namun ya seperti yang kita ketahui melalui sirah-sirah dan kajian-kajian, bahwasanya masih banyak kaum-kaum Nabi Muhammad pada waktu itu menolak dan ingkar kepada Nabi Muhammad SAW. Dan yang alasan lain adalah ya karena mereka itu la ya'qilun la yatafakkarun, mereka itu tidak mau berpikir tentang Al-Quran, bahwasanya Al-Quran itu diturunkan dengan bahasa suku Quraisy, bahasa Arab suku Quraisy, dengan bahasa kaumnya sendiri sebagaimana firman Allah tadi. Tapi ya karena mereka nggak mau beriman, nggak mau berpikir, dan maupun berpikir tapi masih ta'asub, masih fanatik buta dengan nenek moyangnya, ya akhirnya mereka nggak mau beriman dan kafir sampai matinya. Nah, seperti itu. Jadi seperti itu kurang lebih sejarah adanya bahasa Arab di dunia ini. Dari ringkasannya seperti ini ya. Dari Nabi Nuh punya putra yang selamat, yang punya keturunannya, selamat dan punya keturunan, yaitu 3, Sam, Ham, dan Yafis. Kemudian dari Sam ini lahirlah keturunan-keturunan yang mempunyai bahasa-bahasa sendiri. Kemudian lahirlah dari keturunan-keturunan itu keturunan lagi, dan keturunan itu akhirnya lahir satu orang bernama Ya'rub. Kemudian dari Ya'rub kemudian turun lagi sampai akhirnya ada suku-suku yang di Arab saat ini dan memakai bahasa Arab. Nah, kalau Ya'rub itu sendiri, ia adalah bahasa Arabnya bahasa Arab, yaitu Arabnya bahasa Arab, moyangnya bahasa Arab, seperti itu. Dan akhirnya penyempurnaannya atau peresmiannya adalah menjadi bahasa resmi seperti saat ini, menggunakan bahasa Arab dengan lahjah suku Quraisy, seperti itu. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah SWT,
Jadi itu yang bisa kita bahas pada kesempatan kali ini tentang sejarah asal-usul bahasa Arab seperti yang kita pelajari saat ini, bahasa Arabnya, kemudian yang kita baca di Al-Quran, di hadis atau fatwa-fatwa ulama. Meskipun kalau fatwa ulama kan ada yang mungkin masih menggunakan amiyah, atau walaupun juga ada beberapa bahasa yang mungkin agak berbeda ya karena amiyah itu ya, atau serapan. Tapi yang paling pasti adalah bahasa yang digunakan untuk kita latihan kalau di sekolah atau di perkuliahan, di Al-Quran dan di hadis. Oke teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu yang bisa kita sampaikan. Semoga bermanfaat. Apabila ada kebenaran, semuanya berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan apabila ada kesalahan itu berasal dari diri pribadi. Maka kami sangat menunggu koreksi, masukan, dan tambahan dari teman-teman sekalian. Dan jangan lupa apabila ingin memberikan masukan, koreksi, kritikan, saran, dan tambahan yang lainnya, bisa langsung komen di kolom komentar di bawah, atau bisa lewat DM Instagram atau WA atau Facebook. Seperti itu. Satu lagi, jangan lupa apabila ini bermanfaat, silahkan di-share dan jangan lupa di-subscribe untuk menunggu video-video kami berikutnya di channel YouTube tercinta kita ini. Sekian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.